4 cara mengatur uang THR agar nggak numpang lewat doang. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Semoga sehat dan bahagia terus ya. Rasanya baru kemarin kita melihat saldo ATM setebal kamus bahasa Inggris. Tapi kok tiba-tiba sekarang sudah tipis? Seperti selembar tisu dibagi dua. Karena godaan diskon baju lebaran dan harga cabai yang naik tanpa permisi. Ibu pasti paham rasanya memegang uang THR yang datangnya setahun sekali. Tapi perginya lebih cepat daripada ojek online, jemput penumpang. Seolah uang itu punya kaki dan lari ketakutan melihat keranjang belanjaan kita. Menurut sebuah artikel keuangan keluarga yang saya baca, kunci utama mengelola dana tambahan itu bukan pada seberapa besar jumlahnya, melainkan pada ketegasan kita memisahkan mana kebutuhan perut dan mana keinginan mata yang sering kali silap. Kita harus punya strategi jitu supaya uang THR ini tidak cuma numpang lewat seperti mantan yang cuma mampir tanya kabar, tapi justru bisa mempertebal tabungan dan membuat hati kita tenang sampai hari raya usai. Langkah pertama yang harus Ibu lakukan adalah segera mengamankan dana zakat dan kewajiban sosial lainnya begitu uang itu masuk rekening sebelum jempol kita gatal memencet tombol beli di aplikasi belanja. Bayangkan kalau uang untuk zakat malah terpakai buat beli toples kristal yang fungsinya cuma buat pajangan. Tentu perasaan kita tidak akan tenang saat bersalam-salaman nanti karena ada hak orang lain yang tertelan. Urusan wajib ini harus selesai di hari pertama, supaya sisa uangnya bisa kita atur dengan lebih jernih tanpa ada rasa bersalah yang membayangi di belakang. Seringkali kita merasa uang masih banyak, lalu royal traktir sana-sini, padahal kewajiban utama belum terbayar. Dan itu adalah resep paling manjur untuk bangkrut sebelum lebaran tiba. Tips kedua adalah membuat skala prioritas untuk biaya operasional mudik atau jamuan di rumah dengan angka yang masuk akal dan tidak perlu dipaksakan mengikuti gaya hidup orang lain. Ibu tidak perlu memborong 10 macam kue kering. Kalau ujung-ujungnya yang dimakan tamu cuma kacang goreng dan biskuit kaleng yang sudah legendaris itu. Ingatlah bahwa opor ayam dan rendang itu butuh modal yang tidak sedikit. Jadi alokasikan dana secukupnya saja agar kita tidak perlu makan nasi garam setelah lebaran selesai gara-gara uang dapur habis buat beli hiasan dinding. Contoh logisnya, daripada beli gorden baru seharga 1 juta, lebih baik uangnya dipakai untuk biaya bensin atau tiket mudik yang harganya suka naik gila-gilaan mendekati hari raya. Langkah ketiga yang paling menantang adalah jatah salam tempel untuk keponakan yang jumlahnya kadang lebih banyak daripada daftar belanjaan bulanan kita sendiri. Ibu harus menentukan nominal tetap sejak awal dan memasukkannya ke dalam amplop-amplop kecil supaya tidak ada drama salah tarik lembaran uang saat dikerubuti anak-anak kecil. Seringkali kita merasa jadi orang paling kaya sedunia saat membagikan uang. Padahal setelah dihitung, totalnya jatah tabungan kita sendiri malah ikut tergerus karena rasa tidak enak hati. Padahal keponakan kita itu biasanya lebih senang dengan snack yang meriah daripada sekadar uang yang nilainya mungkin mereka belum paham betul. Jadi kreatiflah sedikit agar dompet ibu tetap aman terkendali. Tips keempat yang paling sakti adalah menyisihkan minimal 20% dari THR untuk langsung dikunci ke dalam tabungan atau investasi. Sebelum sisa uangnya benar-benar habis tak bersisa. Cara ini membantu kita memastikan bahwa sebagian rezeki yang didapat saat lebaran tidak hanya lewat begitu saja untuk belanja sesaat, tetapi juga menjadi dana yang bermanfaat untuk masa depan keluarga. Banyak orang merasa THR cepat sekali habis karena digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti belanja baju baru, memberi angpau, menyiapkan hidangan lebaran, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Karena itu, langkah paling aman adalah memisahkan bagian tabungan terlebih dahulu begitu THR diterima.
bukan menunggu sisa di akhir. Maka dengan begitu, kita tidak tergoda menggunakan seluruh uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu mendesak. Jika memungkinkan, langsung pindahkan uang tersebut ke rekening tabungan khusus, deposito, atau instrumen investasi sederhana yang sulit diambil secara impulsif. Tujuannya agar uang tersebut benar-benar terkunci dan tidak tercampur dengan uang belanja harian. Meskipun jumlahnya terlihat kecil, kebiasaan menyisihkan minimal 20% dari THR setiap tahun akan memberikan dampak yang besar dalam jangka panjang. Anggap saja uang itu tidak pernah ada, sehingga ibu tidak akan tergoda untuk meliriknya saat melihat ada diskon sepatu atau tas baru yang seolah-olah memanggil nama ibu tiap kali lewat di depan toko. Bayangkan betapa bangganya kita kalau setelah Lebaran berakhir, orang lain sibuk mengeluh kehabisan uang, sementara kita justru punya simpanan tambahan untuk biaya sekolah anak atau dana darurat. Kita harus sadar bahwa hidup masih terus berjalan setelah ketupat habis. Dan tagihan listrik serta air tidak akan lunas hanya dengan ucapan mohon maaf lahir dan batin kepada petugas PLN. Kesimpulan dari perjuangan kita mengatur uang ini adalah bahwa menjadi ibu rumah tangga yang cerdas, keuangan jauh lebih keren daripada sekadar punya baju baru yang paling mahal sekecamatan. Kita seringkali terlalu keras pada diri sendiri, ingin memberikan yang terbaik untuk semua orang. Sampai lupa kalau masa depan keluarga kita juga butuh pondasi keuangan yang kokoh dan stabil. Mari kita melakukan sedikit autokritik. Mungkin selama ini kita terlalu sering mendahulukan gengsi daripada fungsi, sehingga uang THR selalu hilang tanpa jejak, seperti debu ditiup angin. Namun, kita jangan berkecil hati karena mulai hari ini kita punya kesempatan untuk berubah dan menjadi manajer keuangan rumah tangga yang paling handal dan disegani oleh suami. Membangun optimisme itu penting, karena sekecil apapun jumlah yang bisa ibu tabung dari THR tahun ini, itu adalah langkah besar menuju kebebasan finansial yang selama ini kita impikan. Jangan biarkan perasaan iri melihat gaya hidup orang lain merusak rencana hebat kita untuk memiliki tabungan yang terus bertumbuh dan memberikan rasa aman bagi anak-anak. Semangat terus ya Bu, karena setiap rupiah yang Ibu simpan dengan penuh kesabaran akan menjadi penolong di saat-saat sulit yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Kita adalah perempuan-perempuan kuat yang bisa menyulap uang sedikit, jadi cukup. Apalagi kalau uangnya banyak, tentu kita bisa membuatnya menjadi berkah yang luar biasa bagi semua orang. Selamat mengatur uang THR dengan bijak dan semoga Lebaran tahun ini membawa keberkahan serta rezeki yang melimpah untuk keluarga kita semua. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.